Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Karena saling ejek saat menonton pertandingan sepak bola, 2 pemuda di Grobogan dikeroyok hingga babak belur. Petani semangka di Desa Baros, Brebes sedang dilanda masalah. Mereka rugi jutaan rupiah karena hasil panen menurun drastis. Zona 1 TPA Trokerton di Klaten terbakar, belum diketahui penyebabnya. Kekeringan yang melanda Kabupaten Brebes berdampak kepada petani buah semangka di Desa Baros, Kecamatan Ketanggungan. Banyaknya buah semangka yang membusuk membuat para petani merugi karena hasil buah panen semangka menurun. Petani buah semangka di Desa Baros, Kecamatan Ketanggungan, Brebes mengalami kerugian yang besar. Kekeringan akibat musim kemarau membuat air sulit didapatkan untuk mengairi tanaman. Akibatnya banyak buah semangka yang membusuk dan terserang hama yang membuat hasil produksi tanaman semangka menurun. Selain hasil yang menurun, harga buah semangka di tingkat petani jauh di bawah harga pasaran sebesar Rp5.000 hingga Rp6.000 per kilogram. Selama bercocok tanam, baru kali ini petani semangka di Desa Baros mengalami kerugian yang setiap hektarnya mencapai belasan juta rupiah. Terus ininya kena sama semangkanya. Terus harga lagi bagaimana ini? Pasaran sih mahal. Berapa 1 kilo? Sampai 5.000. Tapi kalau kayak gini nggak sampai 5.000? Ya enggak, kurang. Biasanya hasil panen semangka dari Desa Baros nantinya akan dikirim untuk dipasarkan ke kota-kota di luar Brebes oleh para pedagang perantara. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Harga beras di pasaran belum stabil. Kini masyarakat Kota Tegal dipusingkan dengan kenaikan harga cabai. Cabai rawit merah dan hijau mengalami kenaikan yang cukup signifikan, Rp20.000 per kilogram. Sejak kemarin harga cabai di pasar pagi Kota Tegal semakin pedas, naik cukup tinggi. Harga cabai rawit hijau besar yang sebelumnya dijual dengan harga Rp30.000 per kilogram, naik Rp20.000 per kilogram menjadi Rp50.000 per kilogram. Sedang cabai rawit merah atau oranye yang sebelumnya dijual seharga Rp40.000 per kilogram, saat ini dijual seharga Rp60.000 per kilogram, naik Rp20.000 per kilonya. Menurut pedagang, diduga naiknya harga cabai karena pasokan cabai dari petani berkurang. Musim kemarau membuat banyak daerah penghasil cabai gagal panen, sehingga cabai sulit didapat sementara permintaan cabai terus melonjak. Karena nggak ada panenan kali ya, pokoknya dari mana-mana tuh pada belanja nyari rawit merah, rawit hijau. Tadi juga ramainya rawit merah, rawit hijau, keriting tadi. Dari sore, dari jam 10 sampai jam 2 itu baru datang barang langsung rayahan. Tapi pasokan kurang Bu? Kurang pasokannya. Selain cabai, komoditas lain yang mengalami kenaikan adalah kacang panjang dan tomat. Kacang panjang yang sebelumnya dijual seharga Rp12.000 per kilogram, naik Rp4.000 per kilogram menjadi Rp16.000 per kilogram. Sedang harga tomat juga naik Rp2.000 per kilogram. Tomat yang semula dijual seharga Rp8.000 per kilogram, kini menjadi Rp10.000 per kilogram. Sugihartono melaporkan dari Kota Tegal. Beras Bulog makin langka di sejumlah pasar tradisional di Kota Tegal. Meskipun masih tersedia, tidak semua pedagang mendapat pasokan beras Bulog. Memasuki pekan ketiga, beras Bulog di Pasar Martoloyo Kota Tegal kian langka. Para pedagang belum mendapat pasokan lagi. Para pedagang mitra Bulog mengaku, belakangan distribusi beras medium milik Bulog tersendat. Meski distribusi masih ada, namun tidak semua pedagang mendapatkannya secara merata. Para pedagang sudah menghubungi distributor untuk segera menyalurkan beras Bulog. Namun sejauh ini pihak distributor tak kunjung memberikan jawaban. Kemarin katanya datang, tapi saya udah nggak ada, jadi nggak kebagian.
Nah kalau kebagian paling-paling 1 kintal, 20 sak. Saya nek nggak kok inilah. Jadi saya udah sungkan, dapat ya bisa saya terima, kalau nggak dapat ya saya nggak terima, nggak apa-apa. Nggak ada pemberitahuan, Bu? Nggak ada pemberitahuan. Saya WA, nggak dijawab. Saya telepon, nggak diangkat. Saya nggak ada pemberitahuan dari dulu. Nggak dikasih pernah, saya nggak ada yang hubungin. Harusnya kan dihubungin ya, karena kan di sini semua megang nomor 111. Terus Bu Haji juga nggak dikasih, nggak dihubungin. Aku juga nggak ada yang hubungin. Tingginya permintaan diduga menjadi pemicu beras Bulog langka di pasaran. Beras medium milik Bulog diburu warga karena harganya murah, Rp10.900 per kilogram. Harga ini dirasa warga cukup murah karena beras sejenis di pasaran mencapai Rp13.000 per kilogram. Sugi Hartono melaporkan dari Kota Tegal. Pasar sembako murah kembali digelar di Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dalam sekejap, ratusan paket sembako habis terjual. Di tengah tingginya harga sembako, pasar sembako murah di kantor Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal menjadi primadona. Sebab warga setempat langsung menyerbu pasar sembako begitu pasar ini dibuka pada Senin pagi. Mereka rela antre demi mendapatkan sembako dengan harga yang terjangkau. Satu paket sembako dijual seharga Rp80.000. Dengan harga tersebut, warga bisa mendapatkan 5 kg beras medium, 1 kg gula pasir, dan 1 liter minyak goreng. Harga sembako yang dijual di pasar ini tentunya dinilai lebih murah dibanding harga di pasaran. Warga pun senang karena terbantu dengan adanya pasar sembako murah. Ini beras 10 kilo, 5 kiloan sama gula sama minyak kita. Kalau beras berapa, Bu? Beras 52.000. Berapa? 52.000. Murah nggak, Bu? Murah. Kalau di pasaran sampai berapa? Sampai 13.000 per kilo yang biasa. Kalau yang bagus ya 14-15. Tapi kualitas. Selain beras, gula pasir, dan minyak goreng, pasar murah juga menjual telur ayam seharga Rp21.000 per kilogram, serta bawang merah yang dijual Rp15.000 per kilogram. Dalam sekejap, 300 paket sembako habis terjual. Rencananya operasi pasar sembako murah akan digelar di sejumlah tempat berbeda hingga bulan Desember mendatang. Sugi Hartono melaporkan dari Kota Tegal. Sekelompok relawan peduli lansia membagikan sembako gratis kepada warga di Banjarnegara. Kegiatan ini dilakukan dengan belusukan keliling kampung untuk meringankan beban warga yang kurang mampu yang telah lanjut usia di saat mahalnya harga sembako. Sekelompok relawan peduli lansia di Banjarnegara belusukan keliling kampung mencari tempat tinggal para lansia untuk membagikan sembako. Tidak mudah mencari keberadaan para lansia. Para relawan harus berjalan kaki, naik turun bukit, juga menggunakan motor trail untuk mengangkat sembako. Puluhan paket sembako berisi beras, minyak goreng, lauk pauk, dan berbagai bahan pangan dibagikan kepada para lansia yang luput dari data pembagian sembako oleh pemerintah. Para lansia mengaku senang mendapat bantuan sembako di saat mahalnya harga pangan. Apa baik beras, satunya beras yang mahal. Terus, tapi Terus ya, sayuran juga mahal. sembako mahal nih, Bu. Mahal sedanten. Repot nih dengan kalau ada barang-barang mahal gini, Ya, susah nih, Bu. ya, susah. Pembagian sembako diharapkan dapat memberikan keringanan kepada warga lansia. Kita berbagi ke lansia-lansia duafa karena berbagi sembako. Karena dengan berbagi sembako ini, dengan harga-harga yang lagi tinggi melambung itu sangat membantu masyarakat yang sangat membutuhkan. Amin. Sasarannya siapa aja? Sasarannya itu lansia-lansia yang benar-benar sangat membutuhkan uluran tangan dari kita. Kegiatan berbagi sembako gratis kepada warga kurang mampu akan terus dilakukan secara acak oleh para relawan ke berbagai desa di Banjarnegara. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara. Tapi badannya nggak rasa sakit apa-apa gitu.